Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 31 adalah ayat terakhir dari Yesaya pasal 40 dan merupakan kesimpulan dari Yesaya pasal 40, di mana Yesaya pasal 40 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30 itu berisi tentang berita kelepasan dan kondisi bangsa yang mengalami pembuangan. Ada tekanan di sana, ada ketidaknyamanan di sana. Tetapi ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan ayat selanjutnya mengatakan, mereka seumpama Raja Wali. Jadi langsung Alkitab katakan orang-orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan seumpama seekor Raja Wali. Nah, ada yang menarik dari Raja Wali, Bapak Ibu Saudara. Raja Wali adalah burung yang memiliki umur yang sangat panjang. 70 tahun umur burung Raja Wali, melebihi umur burung-burung yang lainnya. Dan fase kehidupan Raja Wali memiliki dua fase, yaitu fase umur 0 sampai 40 tahun dan umur 40 sampai umur 70 tahun. Ada yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudaraku, di usia 40 tahun Raja Wali memiliki kekuatan fisik yang sangat lemah. Kita tahu bahwa Raja Wali kekuatannya adalah ada di dalam paruhnya untuk mencabik-cabik mangsanya, ada di cakarnya untuk menangkap buruannya, dan yang ketiga ada di rentangan atau di sayapnya yang begitu kuat luar biasa. Namun di umur 40 tahun, tiga hal yang menjadi kekuatan Raja Wali itu menjadi tidak begitu maksimal. Mengapa? Karena pada umur 40 tahun paruh Raja Wali akan begitu melengkung luar biasa sehingga hampir menyentuh lehernya, sehingga Raja Wali mengalami kesulitan yang luar biasa untuk dia mencabik-cabik buruannya. Kemudian yang kedua, cakarnya juga melengkung luar biasa sehingga membuat dia kesulitan luar biasa untuk menangkap buruannya. Dan yang ketiga adalah sayapnya ditumbuhi bulu-bulu yang begitu lebat sehingga akan menyulitkan dia untuk terbang. Dan pada fase ini Raja Wali diperhadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, dia harus berhenti, dan itu artinya mati dengan keadaan seperti itu. Atau yang kedua, dia harus mentransformasi dirinya untuk mencapai umur 70 tahun. Namun dia harus melewati masa-masa yang begitu sulit, masa-masa yang begitu menyakitkan untuk dia menghasilkan atau ada pada performa seperti sebelumnya. Mengapa? Karena Raja Wali harus mentransformasi dirinya dari kelemahan fisik di umur 40 tahun menjadi Raja Wali yang baru, yang memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Apa yang dilakukan Raja Wali, Bapak Ibu Saudara? Dia harus naik di gunung yang sangat tinggi. Ya, dia harus naik di gunung yang sangat tinggi dan harus berdiam diri di sana. Untuk dia naik ke gunung yang sangat tinggi diperlukan energi yang luar biasa, dan itulah kesulitan yang baru. Karena apa? Karena sayapnya dipenuhi dengan bulu-bulu yang begitu lebat. Dan sesampai dia di atas gunung, dia mulai mematuk-matukan paruhnya yang sudah bengkok sedemikian rupa sampai paruhnya atau selongsong paruhnya itu terlepas dan menghasilkan paruh yang baru. Dan inilah kondisi yang begitu menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi dia harus mematok cakarnya supaya selongsong cakar itu terlepas dan muncul cakar yang baru.
Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dia harus melepaskan bulu-bulunya sampai bulu-bulunya yang menyulitkan dia terbang itu terlepas semua. Dan inilah kondisi yang sangat menyakitkan. Dan disitulah Raja Wali menjadi lemah luar biasa. Lemah luar biasa karena apa? Kekuatannya hilang sama sekali. Dan dia harus menunggu waktu. Berapa lama? Sekitar 150 hari atau sekitar 5 bulan. Raja Wali harus stay at home selama 5 bulan untuk memperbaiki atau memperbaharui tubuhnya supaya kembali pada performa di mana Raja Wali yang sebenarnya. Apa yang dilakukan Raja Wali dalam menanti masa sampai 150 hari Bapak Ibu Saudaraku? Pekerjaan dia adalah apa? Dia cuma berjemur di teriknya matahari untuk mendapatkan energi. Supaya apa? Supaya paruhnya, cakarnya, dan bulu-bulunya bisa bertumbuh dengan normal dan sempurna. Dan itu bukan hal yang gampang. 5 bulan dia harus berdiam diri. Cuma pekerjaannya adalah menatap matahari dan menikmati sinar matahari. Supaya apa? Supaya tubuhnya pulih kembali seperti sedia kala. Ini kondisi yang tidak enak. Ini kondisi yang bertentangan dengan sebuah hidup dari seekor Raja Wali, di mana dia burung yang harusnya terbang bebas mencari mangsa, tetapi pada waktu dia memulihkan dirinya, dia harus berdiam diri, stay at home, kalau boleh saya katakan 5 bulan. Tetapi setelah mencapai masa 5 bulan Bapak Ibu Saudaraku, setelah dia mengalami masa-masa yang sulit luar biasa, dan dia bertekun hanya apa? Menjemur dirinya, menikmati paparan sinar matahari. 5 bulan dia mencapai performa yang luar biasa, kembali dilahirkan menjadi Raja Wali yang baru. Dia memiliki fase yang kedua, fase 40 sampai 30, di mana dia memiliki kekuatan yang baru. Tetapi dia harus menunggu waktunya 5 bulan untuk mendapatkan kekuatan baru. Itulah yang Alkitab katakan di Yesaya 40 ayat 31 ini. Supaya apa? Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali. Kita tahu untuk Raja Wali menanti-nantikan kekuatan baru seperti semula, dibutuhkan waktu yang lama, 5 bulan. Dia harus menyediakan waktu, dia harus terluka, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa, supaya apa? Hidupnya dipulihkan kembali, sehingga dia menjadi Raja Wali yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kondisi seperti ini kita diajar sebenarnya. Hari ini kita sudah mencapai sekitar 4 bulan masa stay at home dalam pandemi COVID-19. Saya berdoa, saya berharap renungan ini menjadi berkat bagi kita, bahwa kita seperti Raja Wali tadi, dalam masa-masa kita mungkin merendahkan diri, kita ada stay at home, kita semakin mencari Tuhan. Kita mungkin tidak punya banyak hal yang kita perbuat, tetapi kita mulai merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Selama kita berdiam diri, selama kita stay at home, kita mengalami Tuhan, kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga kekuatan baru yang kita terima itu membuat kita kuat, membuat kita memiliki suatu yang baru, hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tahu Raja Wali, dia terbang tidak menggunakan kekuatannya. Kalau burung lain terbang, dia harus mengepak-ngepakkan sayapnya, tetapi Raja Wali tidak. Raja Wali terbang, dia menggunakan kekuatan angin, dan dia merentangkan sayapnya. Jadi ketika Raja Wali ada badai, itu bukan tantangan, tetapi itu adalah kesempatan bagi dia untuk dia terbang lebih tinggi dan lebih jauh lagi. Itulah sebabnya dikatakan, ya, orang-orang yang memiliki kekuatan baru, dia akan berlari dan tidak menjadi lesu.
Dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena ada kesadaran bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Ada kesadaran bahwa Tuhan yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Kesadaran ini membuat kita kuat. Kesadaran ini membuat kita bergairah. Dan kegairahan itu, kesadaran bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita itu membuat kita kuat. Sekalipun suasananya adalah suasana yang tidak mengenakan. Tetapi kesadaran bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, kesadaran bahwa Tuhan hidup bersama-sama dengan kita, itu yang membuat kita kuat. Menjalani hari-hari yang kalau dunia katakan tidak menentu, tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Alkitab katakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya renungan ini memberkati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Di masa-masa kita banyak di rumah, kita menanti-nantikan Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan baru seperti kekuatan Raja Wali. Kita membangun hubungan kita dengan Allah, dan kita menyadari dan kita menemukan, kita mengalami bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, dan itulah yang membuat kita kuat. Kita berlari dan tidak menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.